Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan diskusi kita dengan Pak Hadril Busudin. Dan kita panggil dulu dengan sebuah pantun, Pak Hadril. Indah telaga di celah kabut, jambangan mekar indah bersemi. Dengan Pak Hadril, diskusi berikut hingga tuntas kita pahami. Assalamualaikum Pak Hadril. Assalamualaikum Pak Hadril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Misdawati. Iya, Bu sehat Pak Hadril. Iya, silakan Pak Hadril. Iya, ini kita ketemu dengan ayat yang 17 ya. Iya, Yunus 17. Ya, kan dua man di sini. paman, iya. Ya, dua man, paman ya. Kemudian saya sudah azlamu memman. Kok ada perbedaan ya terjemahannya antara man yang pertama dengan man sesudah min itu? Oke, kontak kali Pak ya. Konteks. Ya. Jadi Pertama man itu seolah pertanyaan, maka siapakah yang lebih dari orang yang ya. Jadi konteks nih Pak Ade kayaknya. Jadi yang di depan ini kan merupakan pertanyaan Siapakah? gitu kan? Siapakah? Ya. Nah, Kalau di sini siapakah juga bisa, tapi bunyi aja nggak bagus, nggak enak. Maka siapakah yang lebih zalim dari siapa yang, kan bisa juga. Tapi lebih enaknya orang yang gitu ya. Ini masalah kata, pilihan katanya Pak Ade ini. Pilihan kata ya. Pilihan kata Siapakah ya? dan konteksnya. Ya, konteks tentu ini lebih cocok yang pertama ini satu bentuk pertanyaan gitu kan, suatu Ya. huruf pertanyaan. Iya. Dan kemudian mengenai azlamu ini saya cari-cari di dalam kamus, baik dari Imam Yunus maupun Munawir, kata-kata azlamu ini tidak ketemu sama saya ini. Nah, Imam Yunus halaman 248 Pak. Ya. Azlama yang ketemu yang azlamu yang. Oh ya, adanya azlama ya memang. Jadi gini Pak Del, karena kita sudah belajar pola kita, jadi begitu azlamu kita udah tahu ini KBSL. Nah, coba kita lihat akar katanya. Zalama kamu 248 kan? 248. Iya. Oke, kita lihat dulu, kita analisa. Yang paling bagus ini, Bu. Oke. Zalama ya. Akar katanya zalama. Kalau kayak sadenya apa Pak Del? Ya, kalau zalama ya zlimu. Ya, jadi berarti bukan kasade ini kan? Nah, jadi gitu. Jadi kalau kalau kita ambil di bawahnya zalima, ya selamu boleh. Artinya apa jadinya? Gelap jadinya kan? Gelap ya. Jadi maka siapakah aku gelap? Kan nggak nyocok, nggak nyambung dia pada. Tidak nyambung ya. Maka siapakah aku gelap? Jeruk makan jeruk, menyatakan di sini tapi bertanya kan nggak cocok dia. Maka siapakah aku gelap? Nah, nggak cocok dia kan. Nah, kalau gitu kita ambil kembali ke zalama. Nah, kalau dia kakek sade kan yaslimu. Nah, berarti dia bukan kakek sade. Nah, maka artinya dia adalah polanya kita lihat af'alu. Oh, ini KBSL ini gitu. Maka Bu Pipin pilih KBSL, Bu Pipin sesuai pola Ibu. Sesuai pola. Kalau untuk pola af'alu ini Pak ingat aja Allahu Akbar. Nah, itu kan. Akbaru af'al. Gitu Pak. Baru ya. Jadi untuk pola afalu Bapak Ibu semuanya, karena semua kita sholat di sini, maka kita pilihlah KBSL. Allahu Akbaru, Allah Maha Besar. Untuk Allah kita buat kata Maha, tapi untuk manusia kita buat lebih atau paling. Gitu Pak Dir. Oh gitu ya. Saya nanti ada tamu Pak Dir, Pak Meka namanya, lagi memantau Pak Dir. Saya bilang, coba lihat pertanyaan Pak Dir nanti sebelah. Kita ada diskusi tanya jawab. Beliau sedang memantau. Nanti kita minta pendapat beliau di akhir sesi Pak Dir. Silakan Pak Dir. Iya. Kita bandingkan kamus Imam Yunus dengan Munawir. Oke. Kalau di Munawir itu akar katanya tidak ada zalimah, hanya zalama saja. Di Munawir penampilan Pak Dir, kalau
zalama itu bintang, tapi kalau yang kasrah dia nggak pakai bintang lagi. Tapi kalau Oh, itu memang rule of the game di Munawir begitu Pak. Dia semua yang ada fa'ala pada saat fa'ilanya itu dia nggak pakai bintang lagi. Tapi di oh, Mama Yunus dia pakai kurung, nanti kalau yang Pak pakai kurung lagi. Tapi nggak selalu juga Pak, dia ada juga yang nggak pakai kurung. Intinya apa? Kalau pola fa'ala, zalama mau patah mau kasrah, saat tempatnya sama, satu tempat ya. hmm, Nah, kalau pola-pola yang lain nanti kita lihat mana yang lebih dekat. Kalau polanya lebih dekat ke kayak nazala turun, nazala menurunkan, nazila berselesma. Kalau kita buat polanya kata nazila kan menselesmakan kan nggak cocok. Kan, itu Pak Del. oh iya iya, oke itu ya, ya. Jadi pengalaman membuka-buka kamus ini penting juga nih Pak. Makanya Pak Del sebut anak-anaknya sekarang kan gitu tuh. Saya kenalkan dikit Pak Del, karena depan sebelah saya ada sedang belajar. Saya kenalkan dulu ya, Pak Del seorang ahli neurologi Pak ya. Beliau ini S2 ya Pak Del, Ya ya yang Ustaz. yang terjun ke Al-Quran sekarang, membuka sekolah Quran dan beliau sudah fokus di Al-Quran sekarang Pak Meka ya. Boleh sedikit ditambahin informasi tentang Pak Del kepada Pak Meka yang sebelah saya sekarang duduk Pak Del? Bapak Pak Apa Del, ya? jangan. Sejak kapan Pak Del tertarik dengan Al-Quran ini? Jadi Sebenarnya background Pak Del dulu Pak Del, silakan. ya kalau backgroundnya udah berputar-putar ya sebagai mulai dari sebagai seorang dokter umum, kemudian Ya, mengambil spesialis ya, di UI, di RCM. ya, ya, Kemudian setelah itu masih tetap belajar lagi, mengambil master di Australia, di Flinders ya, University di kota Adelaide. ya, Kemudian dipromosikan jadi direktur. ya, Jadi direktur di rumah, ya pertama kali wakil direktur Diam Jamil, kemudian ya, direktur di rumah sakit ya, Stroke Bukit Tinggi. ya, Setelah pensiun juga diangkat juga jadi direktur di rumah sakit Aisyah Muhammadiyah. ya, Tapi praktek sarafnya nggak saya tinggalkan, tetap saya anukan. Ya sampai sekarang masih mengisi waktu juga ya, untuk praktek 1 jam 2 jam ya. untuk hiburan. Dan Eh, terjun ke Al-Quran kapan Pak Del? Terjun ke Al-Quran? sebenarnya eh, waktu kerja sudah sudah menekuni Al-Quran juga, tapi memang tafsir aja. Ya. Ya, Begitu terjun ke Al-Sani, waktu ini yang makin waktu COVID, ya, saya sudah mulai belajar Nahwu Saraf, ya, tapi nggak ngerti-ngerti gitu loh. iya, Ikut metode lain, ada beberapa metode. ya, Kemudian sesudah itu diajak Bu Nel ke Al-Asani. Makanya saya bilang, wah ini tempat yang enak bagi saya nih, karena dengan istilah-istilah bahasa Indonesia, saya terjun ke Al-Asani ini membuat saya nikmat. Makanya saya bilang berlabuh di Al-Asani. Makanya iya. saya bikin judul berlabuh di Iya, Al-Asani. Makanya ada. sampai sekarang Ya. di Al-Asani. Di akhir sesi nanti Pak Adil saya berikan kesempatan kepada Pak Meka mengomentari sebentar Pak Adil. Kita selesai dulu tanya jawabnya. Nanti di akhir sesi berikan kesempatan kepada Pak Meka mengomentari Pak Adil dan sekaligus mengomentari kelas kita ini. Silakan lanjut dulu Pak Adil. Malu juga saya. Gak apa-apa. Ini biar memberi motivasi pada Pak Meka ini. Ya. Iya. Ya. Kemudian ini di dalam ayat mengenai iftara ini kan tidak ada harkat nih. Ya, iftara. Ya, bagaimana cara memberi harkatnya Bu Pipin? Dari itu penggalan kelima kan ada maniftaro. Memberi harokatnya karena huruf Ya. keduanya ya. Ditanya Pak Adil bukan maninya, yang iftaranya. Yang iftaro, jadi itunya iftaro. Aslinya apa itu? Iftaraya. Iftaroya, ya. Huruf Kan di belakang itu. akar-akarnya paroya. Itu iftaro itu karena dari huruf keduanya, akar katanya itu kan
patah ya. Itu jadi itunya kasroh. Yang mana? Jadi iftaroh. Aslinya apa? Aslinya iftaraya kan? Iftaroh ya. Jadi ya yang belakang itu memberikan harkatnya, numpang harkat ke ra, maka ra-nya dipanjang. Iftara. Ya. Dia nggak punya harkat lagi kan? Ini Rusia ya, Bu Huruf Pipin? ya, jadi ya karena di belakang jadi itunya iftaroh. Oke. Kalau gitu Bu Pipin, Pak Ade mau tanya nih. Bagaimana apa Bu Pipin lika-likunya tentang Rusia? Coba cerita dikit sama teman-teman Bu Pipin. Apa saja yang Ya. sudah Ibu Pipin pahami tentang Rusia? Huruf Sia adalah huruf semi irregular al-Hasani. Ya, Irregular al-Hasani. Jadi ya, huruf Sia itu ada 3, itu alif, ya. wawu, dan ya. Oke, Ya, apabila akar katanya kemasukan huruf Sia, maka kata tersebut dinamakan juga kata Sia. Jadi oke, huruf Sia yang masuk ke akar kata dapat berjumlah 1 huruf, 2 ya, huruf, atau 3 huruf. oke, Dan apabila 1 huruf di posisinya itu bisa di depan, di tengah, atau di belakang. oke. Dan apabila 2 dan 3 huruf langsung mengambil contoh di dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Lalu Jadi karakternya apa? karakter huruf Sia-nya itu ada bisa menghilang, berubah bentuk, dan melebur. Alhamdulillah. Coba contohkan sedikit yang menghilang itu, Bu Pipin. Kalau yang menghilang itu contohnya Beda berapa itu? yang itu ya, yang menghilang. Beda berapa? 1, 3, 7, 8, 10. Contoh yang menghilang. Poin berapa? Poin 1 ya. Bacakan. Apa? Kenapa dia Di begitu? dalam KSAD, setelah dibuang huruf KKSAD-nya, tinggal 2 huruf dengan pola hidup keduanya. Maka tambahkan huruf wawu di depan. Iya, berarti yang hilang huruf apa itu di situ, Bu Pipin? Ya-nya. Yang hilang huruf apa? Tinggal huruf pola hidup keduanya, maka huruf itunya apa? Yang hilang? Wawunya. Wow. Iya, wow yang hilang. Jadi kalau ya jiduna aslinya yau jiduna. Begitu dia disukunkan dia menghilang, ya. Jadi huruf sia ini Bu Pipin sifatnya samping karakternya dia ada penyebabnya. Dia disukunkan dengan rumus ya, kembali ke rumus Pak Adi kan selalu rumusnya. Dia disukunkan kena rumus atau tetangganya disukunkan. Tetangga itu artinya huruf di depannya dan huruf di belakangnya disukunkan, maka huruf sia itu beraksi. Reaksinya 3 tadi Bu Pipin. Pertama menghilang, kedua apa Bu Pipin? Berubah bentuk, Yang ketiga melebur. itu reaksinya terhadap kalau dia disukunkan atau tetangganya disukunkan. Huruf kiri kanannya disukunkan, maka dia menghilang, melebur, dan berubah. Itu harus siap Pak Pipin ya. Ya. Oke, udah mantap Pak Del. Mantap nih. Silakan Pak Del, ngomong lagi. Iya. Kemudian ini Bu, kita buka kamus Bu, halaman 315. Dan 15 ya. Ya, 315 ya. Udah ketemu Bu? 315 yang sebelah kiri. Ya. Ada ya. Ya, Di situ kita ketemu dengan apanya? Fariyatun. Kemudian di bawahnya muftarin. Nah, itu menurut Ibu bedanya apa? Kalau mustarin itu KBPA. Yang mana Bu? Artinya yang mengadakan. Kalau mustarin itu KBPA, kalau Firi apa tadi Pak Adri? Yang di atasnya kan ada juga tuh. Muftarin Pak Del. Muftarin ya. Ya, muftarin itu apa itu Bu? KBPA. Iya. Aslinya apa itu Bu? Aslinya apa itu? Muftariyun. Ya, Ya. Muftariun jadi mustarin. Ya-nya hilang, memberikan Ya. domain apanya mah tanwinnya ke ra, dia hilang ya. Ya. Jadi bisa disimpulkan pada setiap tanwin usia belakang akar kata itu dia hilang. Hadiyun menjadi hadin. Nah, da'wa, da'iwun menjadi da'in. Muftariyun menjadi muftarin pada.
Ya. 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 Oh, apa namanya? Di sebelah kirinya itu kan ada alif lam, ya. Ya. Apa perbedaan yang dengan di depannya dengan Gimana? muftarin? Kalau alif lam kan itu kata benda ya. Ya, jadi kata Banda, Ya, sama kata benda. Ya. Muftarin, mutakan al-muftarin berarti al itu orangnya tertentu, dikenal ya jadinya. Orang Jadi yang kalau muftarin itu secara umum, tapi kalau muftarin, al-muftari ya, hilang tanwinnya, maka orangnya sudah jelas. namanya. Itu aja bedanya. Karakter Tapi sama. kan tapi kan ini ianya itu muncul. Ya, al-muftari, dia standby Pak Din. Istilahnya standby Pak. Oh, masuk. Karena tidak dibebankan tanwin lagi kan, dia jadi muncul lagi dia. Oh, gitu. Ya, Oh, muncul lagi dia kalau nggak ada anu ya. tanwinnya. Kalau ini hilang karena tanwin. Oh, gitu. Jadi hilang tanwinnya, jadi ianya muncul lagi. Ya. Nah, kalau yang di atasnya kan firyatun ya. Firyatun ini apa anunya Bu? Bentuknya nih? Filatun. Ya, latun. Bentuknya apa itu, Bu? Benda. Filatun KB. kata benda ya. KB, KB KK. kata. Ya, Ya, KBKK ya. ya. Yang tadi muftari itu pola kata kerjanya apa itu, Bu? Muftari maksudnya Pola kata kerjanya apa? Pola kata If, kerjanya. musta'ilun ya. Musta'ilun ya. pola kata benda, pola kata kerjanya. Ifta'ala. Ista'ala. Ya, ista'ala. 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 Ya. Salah. Kalau firyatun ini pola kata kerjanya apa? Kalau firyatu kan Biar ya itu pola kata kerjanya apa yang filatun. dasar? Fa'ala ya. Fa'ala. Ya. Ya. Iya. Kita menambah Nambah wawasan. menambah wawasan ya. Iya. Jadi kita percaya teman-teman kita pada membuat pola udah bisa ya, Pak. Dia dengan kata firyatun dia tahu oh fi'latun ini ya. Ya. Oke. Ya. Jadi apa bedanya? Ini kan sama-sama terjemahannya mengadakan, ya kan? Perbedaan mengadakan pada pola fa'ala dengan pola af'ala. Ifta'ala Pak dia. Ifta'ala ya, ifta'ala. Kan Jadi mengadakan mungkin saya jawab Pak dia. Kalau fara membuat dusta itu mungkin kualitasnya biasa. Tapi kalau iftara itu kualitasnya tinggi. Jadi makanya iftara itu untuk Al-Quran dia buat ngada-ngada tentang Allah kan Pak dia. Kalau fara mungkin mengada-ngada, saya bisa aja nyebut, oh dia Pak Ade kesini tadi, padahal Pak Ade nggak kesini kan. Mengada-ngada tentang manusia Pak dia. Tapi kalau iftara ini buat kepada Allah dia. Jadi kualitas mengada-ngada itu lebih tinggi daripada fara gitu. Itu kaidah umum tuh Pak dia. Oh gitu. Kaidah umum ya. Apapun nanti, andai saja pola fa'ala dengan di luar pola fa'ala itu sama artinya, maka kualitas pekerjaan pola di luar pola fa'ala lebih tinggi kualitasnya dibanding pola fa'ala. Nah, itu umum. Contohnya haza'a mengelok-olok, istaza'a juga mengelok-olok. Maka kualitas mengelok-olok istaza'a jauh lebih tinggi daripada haza'a. Jadi Itu Pak. kata foroya ini kan mengadakannya itu kaitannya kan lebih banyak dalam ayat kan dengan dusta ya Pak Ustaz? Ya betul. Tentang ayat Allahnya ya, mendustakan. Tentang ayat Allah. Mendustakan Rasulnya, mendustakan ayat-ayat Allah, itu masuk iftara. Karena tingkat dustanya itu udah tinggi, mengada-ngada udah tinggi. Tinggi ya. Ya, Sangat mengada-ada ya. ya, iftara. Iya, iftara. Ya lanjut. Bu Pipin usianya mantap nih kayaknya. Nah, ini kan. Belum Pak Ustadz, belum. Allahi, oh aslinya Allah. enggak Allahu. Oh, jadi Enggak, salah. Allah. Kalau Allahu nanti Allah pula mengada-ngada nanti Ibu. Nanti salah besar ya. Iya. Jadi ini kan
secara posisi ini kan sebagai objek nih. Ya. Jadi Allah, makanya Allah kan atas Allah. Ya. Kadiban. Ini. Kadiban. Nah, ini tanda kata bendanya apa? Ada tanwinnya di akhir kata. Ada tanwin dia. Pola kata kerjanya. Pola kata kerjanya fa'ala. Oh, fa'ala ya. Ya. Oh, ini KBKK-nya kadiban. Dengan akar kata kadzaba ini, KBKK yang lain ada? Kalau dalam kamus ada nggak selain kata? Ada. Buka Bu Pipin. Ada. Lama 370 ya. Ada. Ada kata kisban, kisbatun. Ada banyak tuh Pak Del. Izaban juga ada. Ya. Kisbun, kisbatun, kizabun, kizabun. Nah, banyak Pak Del. Oh iya. Batun, banyak sekali. Makanya kita sebut kalau pola fa'ala ini unlimited Pak Del. Unlimited ya. Only aja. Iya. Jadi di sini kadiban kebohongan ya, atau kedustaan, atau kadzaba. Di bawah lanjutnya kan kadzaba juga. Lanjut. Ya. Berikutnya. Berikutnya Pak Emi. Oke, lanjut. Oke. Au kadzaba. Berarti ini. Kadzaba. Ini pola kata kerjanya apa? Fa'ala. Biasanya Pak Adil, Bu Pipin nanya KBKK-nya apa ini? Bu Pipin. Semua dia nanya kadzaba, KBKK-nya apa? KBKK-nya takzibun. Ya, apa rumusnya itu? Rumusnya? Taf'ilun. Oke. Tenang Pak Adil itu, nggak nanya lagi Pak Adil itu. Tapi KBP-nya ditanya Pak Adil, KBP-nya apa itu? Ada dulu Pak Ustadz, KKSAD-nya dulu. Oh, silakan. Oh iya. KKSAD dari kadzaba, pola fa'ala. Dari kadzaba. Fa'ala ya. Kan pelaku huanya yukazibu. Oh iya. Yukazibu. Kalau huma yukazibani, hum yukazibuna, ya yukazibu. Huma. Iyanya Pak, iyanya. Iyanya. Iyanya Pak. Iya. Tukazibu. Ya. Tukazibu. Terus huma tukazibani, hunna yukazibna. Anta. Ya. Udah. Anta boleh. Anta tukazibu. Tukazibu. Kalau dirubah menjadi KKP, kalau anta kazib. Pakai disclaimer dulu Bu Pipin. Pak Adil masa orang disuruh mendustakan ya. Tapi nggak apa-apa, untuk latihan aja kan. Anta tukazibu. Ya. Karena kita buang ciri KKSAD-nya tuh. Ya. Kemudian karena huruf pertamanya berharokat, jadi tidak perlu alif penolong. Ya. Kemudian huruf terakhirnya kita sukunkan, jadi kazib. Kazib. Oke. Kazib ya. Tapi Pak, izin sebentar Pak Adil, izin. Kalau gitu Bu Pipin, di material sani untuk KKP yang ditanya Pak Adil tadi, kita kelompokkan pada 3 kelompok KKP. Nah, coba Bu Pipin uraikan sedikit kelompok-kelompok dalam KKP ini. Apa aja kelompoknya? 3 kelompok. Ya, terdapat 3 kondisi ya di dalam KKP itu. Ya, untuk yang pertama itu polanya fa'ala. Kelompok fa'ala ya. Kelompok fa'ala. Terus yang kedua adalah kelompok non alif. Ya. Dan yang ketiga adalah pola alif. Oke, yang kelompok non alif apa saja itu? Yang pola non alifnya itu fa'lala. Ya. Fa'ala. Oke. Fa'ala. Oke. Fa'ala. Oke.
Afa'ala. Oke. Nah, kelompok alif? Yang pola alifnya itu ada af'ala, Oke. ifta'ala, Ya. taf'ala, Oke. infa'ala, Oke. if'alun, if'ala. Salah itu sedikit ya. Oke, udah. Nah, sekarang ceritakan satu persatu. Bagaimana kelompok alif, bagaimana non alif, bagaimana kelompok fa'ala. Silakan Bu Pipin. Kalau kelompok fa'ala itu, kalau kita membuat KKP itu kita harus membuat KKSAD dulu. Oke. Kemudian kita buang huruf awalnya KKSAD itu Ya. tak. Jadi kita perhatikan huruf di depan huruf pertamanya itu. Ya. Jadi karena kalau sukun maka kita perlu alif penolong. Jadi Ya. alif penolongnya itu dengan memperhatikan harokat huruf kedua akar kata. Ya. Jika huruf kedua berharokat fathah atau kasroh, maka harokat alif penolongnya adalah kasroh. Oke. Dan jika huruf kedua berharokat domah, maka harokat huruf alif penolongnya adalah berharokat domah. Oke. Ya. Kedua, kelompok non alif. Yang kedua adalah kelompok non alif, juga sama. Jadi kita buat KKSD dulu, kemudian buang huruf depannya atau pertamanya, karena huruf pertama itu tidak mati, maka kita perlu alif penolong. Jadi dan huruf yang di belakangnya kita buang. Kita berubah mengikuti aturannya. Oke, lanjut. Kalau fa'ala ya berarti tidak perlu tambah alif penolong ya Bu Pipin. Iya. Karena Kalau dia fa'ala sudah tidak ada perlu. harakat. Karena tidak dia berharokat yang pertamanya. Oke, sekarang pola alif. Kalau pola alif itu kita buat juga pertama KKSAD-nya, kemudian kita hilangkan huruf depannya itu pertamanya. Oke. Kemudian kita tambahkan di depannya dengan alif penolong. Oke. Dengan harokat mengikuti harokat alif dalam pola KKL-nya. Oke. Dan huruf yang di belakangnya berubah sesuai rumus caranya. pelakunya ya. Rumus. Untuk di belakang sama semua Bu Pipin. Untuk belakang mau pola fa'ala, mau pola non alif, pola alif sama semua di belakangnya kan. Hanya bedanya di depan. Nah sekarang coba Bu Pipin buat KKP dari kata tukhriju. Apa KKP-nya? Tukhriju. Tukhriju. KKP-nya apa? Tukhriju. Ya. Tukhriju. Tadi yang sudah. Oke, ya. Tukhriju itu kan kita buang jadi KKSAD-nya. Ya. Kemudian karena huruf pertamanya sukun, maka kita perlu alif penolong sesuaikan dengan pola, yaitu pola af'ala ya. Akhrid. Akhrid, bukan ikhrid ya Bu Pipin? Bukan, karena af'ala. Iya, karena masih banyak teman-teman pasti tanya tukhriju, apa KKP-nya ikhrid? Kenapa ikhrid? Karena huruf kedua kata-katanya kasrah. Ini bukan huruf kedua kata-kata, tapi adalah polanya. Af'ala. Bu Pipin udah teliti. Silakan Pak Adil. Kalau begitu, apa bedanya yang dusta dengan yang mendustakan? Mana tadi? Yang dusta? Sebentar. Yang dusta. Ya, kalau yang dusta itu kan pola itu apa? KBPA. Kazibun. Kazibun. Yang mendustakan? Kazaba. Fa'ala. Jadi? Fa'ala. Kazaba. Enggak, KBPA-nya. Oh, KBPA-nya. Ya. Kalau KBPA-nya apa rumusnya dulu? Ya ini sebentar. Kalau fa'ala kan mufa'ilun. Rumusnya dulu. Jadi kalau kadzaba mukazibun. Itu dulu. Mukazibun. Kalau gandanya mukazibun, mukazibani. Oke. Mukazibuna. Kalau andai saja. Sebagai objek. Objek, silakan Bu. Mukaziban,
Ya, mukazibaini, oke. mukazibina. Oke. Nah, Kadzibina. saya ikut ikut nimbrung Pak Dir. Kalau dia perempuan, KBPA-nya gimana Bu Pipin? Perempuan gendernya. Mukazibatun ya. Oke. Tunggal, ganda. Mukazibati. Ganda. Kaziban, Mukazibun. Mukazibatan, mukazibatani. Mukazibatani. Jama. Jama. Mukazibatun. Mukazibatun. Oh, ada saya mah. Ayo, terus. Saya Gimana? ulang ya Pak itu. Ulang. Mukazibatun, mukazibatani, Ya. mukazibatun. Itu Bu Smini tadi ya. Oke, silakan Pak Dir. Silakan Pak Dir. Ya, udah. B ini huruf jer ya. Ya. Ada pengaruh nggak terhadap kata di belakangnya? Maksudnya yang Ayati itu kasrati ayatin itu. itu nggak ada pengaruhnya. Iya. Iya. Jadi Kenapa ada nggak ada pengaruh Bu Pipin? Karena itu ada jamaknya atin. Oke. Jadi tak ada huruf jer di, dia tetap ayati. Nah. Ya. Itu Pak Dir. sekarang gini, mengenai pola kata bendanya, ini kan ayati. Ya. Ayatin. Kalau saya bikin pola kata bendanya, ini alif kan 2 harakat tegak nih. Ya. Fa'alatin. Gimana nih kira-kira? Fa apa Pak Dir? Ayati. Apa Pak Dir cuma? Ya. Fa'alatin. Fa'a. Jadi alif yang Fa'a gitu ya. Ya, fa'a ya. Fa'alatin. Kalau fa'alatin, A-nya nggak panjang Ibu Pipin ya. Ya, ayah. Jadi bunyinya awayatin jadinya. Nggak cocok deh Pak Dir. Ainnya harus sukun. Ainnya harus sukun. Fa'alatin. Harus sukun ya. Harus sukun. Jadi awayatin. Awayatin. Atin, ya. Awayatin. Kalau nggak tadi awayatin, jadi awayatin jadinya nanti kan. Dia sukunkan, makanya dia alifnya panjang. Aslinya kan tadi awayatin, aslinya itu ya. Aslinya awayatin. Ya. Aunya melebur ke A. Jadi Wanya gendong ke A, jadi panjang A-nya. Ayatin. Ya. Lanjut. Lanjut. Oke. Ini lagi. Innahu. Sesungguhnya dia la yuflihu. Ini la di sini nggak ada pengaruh terhadap kata kerja di belakangnya. nggak ada. Nggak Kalau ada, seandainya, misalnya Bu Pipit, la yuflihil mujrimun. Misalnya, la yuflihil. Dia tetap hidup tapi yuflihil. Bisa nggak tuh Bu Pipit? Nggak bisa. Nah, berarti la-nya artinya jangan. Aslinya la yuflih. Karena ketemu alif lam sukun, maka hanya jadi kasrah jadinya. La yuflihil mujrimun. Nah, bisa tuh berarti. Maka la-nya berarti jangan. Karena la yuflihu, la-nya berarti tidak pada. Itu Bu Pipit? Ya, tidak. Tidak. Tidak ya. Ya. Jadi kalau la jangan kan h-nya itu kan disukunkan ya kan? Ya. Karena sukun ketemu lam sukun menjadi kasrah dia pada. Jadi kasrah ya. Kasrah jadi. Ini pertanyaan Ya, nggak mungkin nggak terduga pertanyaan ini Pak Dirli, baru ingat sekarang nih. Kalau la-nya jangan, dia yuflihil jadinya, bukan yuflihu, bukan yufliha tapi yuflihil. Itu. Jadi ini pola kata kerjanya kenapa afala? Iya, karena yuflihu. Kenapa Afala. Kenapa afala? Bapak Adir tanya kenapa afala? Berdasarkan polanya afala. Kenapa Ya, afala? karena doma sukun kasroh. Nah, itu jawabannya Bu Pipin. Doma sukun kasrah, itu rumusnya. Iya. Nah, kalau gitu Pak Dir nggak bisa nanya lagi tuh, nggak ngomong lagi Pak Dir. Tapi kalau
karena KKL-nya afala, Pak Adil mesti nanya terus, kejar terus itu. Tapi kalau dijawab doma sukun kasra, maka Pak Adil diam dia. Ya Pak Adil? Tapi kan ini polanya af'ala gitu kan. Ya. Af'ala biasa kan kalau af'ala itu kan memenangkan biasa kan. Tapi Ya, ini Pak Adil. Falaha kan bertani Pak Adil. Falaha bertani. oh iya Aflaha bertani itu ya. memanen sebenarnya Pak Adil. Aslinya memanen. Oh Habis memanen ya. habis bertani itu memanen Pak Adil. Jadi aflaha itu memanen. Jadi memanen diartikan memanen itu kan orang yang beruntung, orang yang kaya, orang yang menang. Kalau dia hasil panennya itu hasil tanamannya tidak tidak panen, berarti dia merugi kan Pak Adil. Nah, Iya. coba lihat falaha Bu Pipin. Buka falaha Bu Pipin. Arti falaha apa Bu Pipin? Buka. Arti falaha itu mengerjakan tanah, bertani. Bertani. Ya. Bertani. Nah, kalau aflaha berarti setelah bertani panen. Ya, menang jadi sukses dia. Panen dulu, dari awalnya panen. Dulu, ya. Karena Nah, panen gitu, Pak dia Jadi berhasil. jadi kegiatan lanjutan dari falaha Pak De. Iya. Akan di depannya kan aflaha, itu berarti kan menang gitu kan. Nah, Ya. di belakangnya kan ada isaflaha juga. Isaflaha polanya apa itu Bu? Istafalah. Isafala. Tapi anunya terjemahannya Artinya menang, jaya, berhasil, Berarti sukses. sama itu artinya. Aflaha dengan sama ya. 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 Kalau begitu ini kan yang menang gitu kan, yang menang. Yang menang. Menang. Kalau dibikin KBPA-nya pola afala? Fa'ilun. Pola fa'ala Pak De. Afala. Afala Bu Pipin, afala. Maaf. Afala. Rumusnya dulu, rumusnya apa? Iya. Sebentar. Pola af'ala itu, sebentar. Muf'ilun. Muf'ilun, ya. Muf'ilun ya. Ya. Muflimun. Muf'ilun, muflihun. Muflihun ya. Muflihun kalau ganda? Muflihun, muflihani. Terus jamak? Muflihuna. Ya. Iya. Kalau objek? Muflihan. Ya. Muflihaini. Ya. Muflihina. Iya, mantap. Ya, mantap. Alhamdulillah. Ini tanpa pikir panjang nih, pikir panjang. Tanpa pikir panjang pula kata kerjanya apa? Pola kata kerjanya af'ala. Af'ala. Itu tambah berarti memang betul pikir panjang. Bentuknya apa? Bentuknya adalah KBPA jamak. Ya. Karena keterangan dari Hu ini dia depannya. Jadi dari mana kita tahu KBPA-nya? Dari Ciri. Rumusnya. Mufiluna. Domah, mimnya domah, mu, dan huruf kedua kata berharakat kasroh. Ri-nya ini, mujrinya ini yang buat dia KBPA. Ri-nya ini. Ya, mujrimun. Ya. Ini jamak. Kalau tunggalnya? Mujrimun. Ya. Gandanya? Mujrimun, mujrimani. Ya. Jamaknya ini ya. Mujrimuna. Kalau sebagai objek? Mujriman. Ya, sebagai ganda? Mujrimaini. Jamak? Mujrimina. Oh, mantap. Mumtaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu semuanya, demikian tadi diskusi kita dengan Pak Adil. Kemudian Pak Meka ini menyaksikan dari awal tadi. Kita minta beliau berkomentar dan bertanya kepada Pak Adil dan Pak Pipin. Dan beliau apa komentarnya? Silakan Pak Meka. Ya, silakan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pipin ya, Pak Bu Pipin dan Pak Adil dan Pak Adil ya, dan teman dan Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan dulu ini, mohon maaf pagi-pagi
Saya nama Meka. Ini kebetulan saya dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Oh, Pak Ya, Dedi Nugraha. Bu Yufiani. Pak Dedi Nugraha, Bu Yufiani, Tanjung Pinang. ya, jadi alhamdulillah dengan izin Allah hari Jumat ya Pak ya. Hari Senin kalau biasa.